kejadiannya ini kan ada pasien meninggal. Pasien ini sebetulnya dari tanggal 30 jam 10 pagi dia sudah datang dalam keadaan tidak sadar pasien ini. Posisi dalam keadaan tidak sadar sampai meninggal itu tidak pernah sadar penuh. Datang dengan, jadi kita kalau diagnosa itu ensefalopati medik dengan sepsis, hiperglikemia, ada hipoalbumin, dan jadi kadar albuminnya rendah, kadar gulanya tinggi, dan hiponatremia, natriumnya kurang. Kita sudah koreksi itu. 1 hari itu kita koreksi, selesai, tapi nggak bisa bangun, tetap masih belum sadar. Ada sepsisnya, jadi ada luka bosok di kakinya itu yang harus diamputasi. Nah, kan pasien harus stabil dulu baru kita lakukan operasi, toh. 2 orang dokter yang merawati, dokter penyakit dalam dan dokter bedah. Yang dokter penyakit dalam yang kerja duluan untuk mengendalikan sepsis dan semua yang tadi. Intinya kita tidak berhasil untuk mengendalikan yang tadi. Untuk gula darah sudah turun, semua sudah membaik, tapi kesadaran tidak membaik. Sehingga dugaan kita sudah permanen kerusakan di otaknya. Karena sepsisnya itu, antibiotik sudah kita berikan, endingnya dia meninggal. Nah, kan suasana pada saat itu, keluarga tidak mau dilakukan resusitasi, pompa jantung, menolak. Karena dia menolak, ya kita otomatis kan nggak lakukan apa-apa. Nah, pada saat kita nggak lakukan apa-apa, inilah peristiwa itu terjadi, Mas. Dianggap kita nggak buat apa-apa. Ya, sebelumnya juga memang dia tanya ke dokter yang jaga waktu itu, ini nggak diapa-apain. Ya kita ngomong, terapi sudah maksimal nih Pak, apa yang kita lakukan sudah maksimal nih, intinya di situ. Ya, memang endingnya kan kita sudah berdamai nih istilahnya. Saya menceritakan ini kan menjawab pertanyaannya dari teman-teman ini. Jadi ceritanya tuh kira-kira tuh seperti itu. Nah, terus apa yang membuat dari pihak LSM-nya itu menyadari Pak bahwa emang? Saya kira pengaruh dari tokoh-tokoh Madura di Surabaya untuk memperingatkan dia, untuk memberitahukan dia bahwa kita nih keadaan seperti itu memalukan. Sehingga akhirnya mungkin beliau. Dari keluarga pasien ini menuntut nggak sih Pak? Kan yang menuntut harus keluarga pasien, toh? Iya, keluarga pasien. Iya, jadi ya waktu itu di Polrestabes keluarga pasien yang dibawa. Iya. Gitu. Artinya pertama keluarga pasien nggak tahu Pak ya dengan LSM itu tadi kok? Ya ini yang saya nggak tahu. Kalau LSM sih mulai jam 21.40 itu mereka sudah duduk di depan kok saya lihat. Pak, dengan kejadian seperti ini mungkin langkah yang akan diambil selanjutnya dari pihak rumah sakit agar tidak kembali terjadi? Ya, pihak rumah sakit kita punya protap untuk manajemen untuk keamanan. Kita sudah kerjasama dengan Kasatpol PP, Pak Fiksar. Jadi dari Pak Fiksar sudah ngasih kita 1 HT yang gampang menghubungi 112 sebelum chaos terjadi. Jadi ada indikasi kita langsung hubungi supaya mereka datang yang lebih cepat. Iya.
Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.